Ada orang yang daftar, oh ya saya tak carikan hewanmu yang kabur. Sudah cari seharian tidak ketemu, kemudian dia ngomong saya nggak jadi. Itu dia tidak dapat imbalan apa-apa. Karena imbalan dalam transaksi jualah itu disyaratkan kerja selesai. Kerja selesai. Kalau kerja tidak selesai, maka tidak bisa, ya tidak mendapatkan apapun. Ya cuma dapat capek aja seharian itu cari binatang yang dimaksudkan tadi, dan dia tidak dapat apa-apa. Atau tadi konsinyasi tadi, barang belum laku udah titip sehari, terus ini dipulangkan, tak pulangkan barangmu, nggak laku di tempat saya nggak bisa jualkan, ya gimana, dapat apa? Ya nggak dapat. Namun jika pembatalan itu dilakukan oleh orang yang mempekerjakan dalam hal ini, maka dirinci jika si pekerja itu belum bekerja apa-apa, belum mulai beraktivitas apa yang jadi pesanannya, maka si pekerja tidak berhak mendapatkan apa-apa kalau belum mulai. Kalau sudah mulai kemudian ternyata yang mempekerjakan itu membatalkan, maka si pekerja berhak mendapatkan upah utuh. Maka Allah Ta'ala mungkin termasuk transaksi jualah kalau di tempat kita. Nampaknya sepertinya statusnya transaksi jualah adalah kerja borongan. Kerja borongan. Maka itu nampaknya termasuk transaksi jualah. Ini misalnya rumah perlu dicat, tak borongkan. Siapa yang ngecatkan rumah saya, ya terserah mau 2 hari, mau 3 hari, mau sehari, maka upahnya sekian, maka saya kasih imbalan sekian. Maka dengan daftar saya, maka kemudian dia pun karena daftar kemudian dia diterima, kemudian dia kerja, biar cepat dapat upah. Biasanya ya kerjanya lebih mempong ketimbang yang harian. Maka kerja selesai, dia berhak mendapatkan upah yang dipersyaratkan. Maka kalau kerja itu, kalau tadi ngecatnya ini harian modelnya, maka transaksinya transaksi yang kemarin kita bahas, ijarah, mempekerjakan orang dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi kalau modelnya borongan, pokoknya rumah saya segini, sekian, siapa yang mau, maka ini jualah. Nah kalau transaksi jualah tadi, kalau yang batalkan itu si pekerja, maka dia tidak dapat apa-apa. Dia sudah ngecat separuh rumah, kemudian mundur. Nah, saya nggak bisa meneruskan. Maka dia tidak berhak untuk dapat apa-apa. Tapi kalau yang batalkan itu si pemilik rumah yang ngecatkan, maka jika sudah mulai kerja, sudah dapat ini cat, sudah diaduk macam-macam, sudah mulai ngecat, kok tiba-tiba kemudian nggak jadi, maka jika sudah mulai, maka dia berhak mendapatkan upah secara utuh. Namun jika belum apa-apa, maka si pekerja juga tidak berhak mendapatkan sedikit pun upah.
Kemudian siapa yang menemukan barang hilang, contohnya dompet hilang tadi, dompet jatuh, siapa yang mengembalikannya kepada pemiliknya, padahal pemiliknya tidak membuat woro-woro, siapa yang menemukan dompet saya maka akan dapat imbalan. Ini tidak ada sayembara semacam itu. Ada orang yang berbaik hati menemukan dompet milik seseorang kemudian memulangkannya, padahal pemiliknya tidak bikin aturan semacam itu tadi. Maka orang yang berbaik hati ini tidak berhak mendapatkan upah apapun. Maka kalau tidak dikasih, tidak boleh muring-muring. Saya sudah mulangkan dompetnya, ada KTP, ada ini. Cuma terima kasih ya mas ya. Cuma terima kasih. Cuma kasih abab saja. Gak boleh muring-muring karena memang dia tidak bikin apa? Sayembara, dia tidak bikin pengumuman. Meskipun di sini disampaikan dianjurkan bagi si pemilik barang yang telah ditemukan oleh orang lain dan orangnya memulangkan untuk ya memberinya ala kadarnya, terserah apa yang dia suka sebagai bentuk kebaikan. Karena Nabi SAW, diantara sifat Nabi SAW adalah membalas setiap orang yang berbuat baik kepada beliau. Maka jika ada memang punya, maka diantara sifat Nabi, kalau beliau diberi pasti akan balas beri. Itu diantara sifat Nabi SAW. Maka dari hadis ini ya bisa kita katakan, ia dianjurkan dia memberi sesuatu dalam rangka meneladani sifat Nabi. Tidaklah beliau mendapatkan kebaikan dari orang lain dan beliau mampu untuk membalasnya secara materi, kecuali beliau akan membalasnya secara materi. Namun di sini disampaikan poin yang lain, disampaikan siapa yang menyelamatkan harta orang lain dari kerusakan, lalu mengembalikannya kepada pemiliknya, maka dia berhak mendapatkan upah standar meskipun tidak ada perjanjian di muka. Siapa yang menyelamatkan harta orang lain dari kebinasaan, dari kerusakan. Ada orang yang punya rumah pinggir kali, tiba-tiba kali banjir. Ada sebagian barangnya yang mau kintir, mau terbawa arus, maka ada tetangga yang menyelamatkan barang tadi. Motornya mau terseret arus dan diselamatkan oleh tetangganya. Maka di sini dikatakan, maka orang semacam ini berhak mendapatkan upah standar. Ya layaknya pekerjaan semacam itu, ya upahnya berapa? Meskipun tidak ada persyaratan dan perjanjian di muka. Lain dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu cuma nemu, ini ada dompet, ada alamatnya, ada KTP, ada ini, ada itu, terus dipulangkan secara sukarela, inisiatif untuk berbuat baik. Maka ini berbeda dengan orang itu melihat ini tetangganya hartanya mau hancur, mau terseret arus, kemudian dia bersusah payah untuk menyelamatkannya. Maka kalau kasus yang kedua itu ada susah payahnya, Kalau kasus yang pertama ya tergolong ya tidak ada susah payahnya. Dia di jalan lewat, kok nemu dompet dibuka, ini uangnya udah habis, namun di sini ada surat-surat penting, ada ATM, ada ini. Dia cuma sekedar nemu, tidak bersusah payah. Maka kalau tidak ada perjanjian di muka, ada imbalannya, maka tidak berhak dapat imbalan. Tapi kalau orang itu bersusah payah,
menyelamatkan harta orang lain, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan upah selayaknya, meskipun tidak ada perjanjian dan persyaratan di muka. Maka di sini terdapat perbedaan antara ijarah dengan ju'alah. Dan perbedaan ijarah dengan ju'alah itu berkaitan dengan upah. Itu terdapat perbedaan kalau dalam sama-sama yang membatalkan adalah pekerja. Kalau dalam transaksi ju'alah baru setengah kerja batal, maka si pekerja tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dalam transaksi ijarah setengah kerja batal, itu si pekerja berhak atas pekerjaannya yang telah lewat, upah untuk pekerjaannya yang telah lewat. Misalnya seorang itu dipekerjakan untuk ngurusi renovasi rumah selama seminggu. Selama seminggu dengan jam kerja sekian sampai jam sekian dengan upah sekian per harinya. Setelah itu si pekerja baru dapat 4 hari pamit, nggak bisa lanjut sampai seminggu. Maka ini karena transaksinya ijarah, pekerja berhak atas upah selama 4 hari kerja. Si pekerja tadi berhak harusnya upahnya Sabtu sore, namun karena baru 4 hari dia bilang punya udzur, punya halangan ini dan seterusnya, maka kerja selama 4 hari kemarin itu berhak untuk mendapatkan bayaran. Lain kalau transaksi ju'alah. Ju'alah suruh ngecat baru dapat separuh pamit, itu tidak dapat apa-apa. Tapi kalau transaksinya adalah dipekerjakan ijarah harian, tugasnya ngecat kurang lebih nanti seminggu plus yang lainnya, baru dapat ngecat separuh, pamit, dia dapat upah kerja selama harian selama 4 hari tadi. Itu beda ijarah atau dengan ju'alah. Bahasa tukangnya di harian sama borongan. Nah, kalau borongan baru dapat separuh kerja kok berhenti, ya sudah. Salahnya kamu nggak selesaikan. Tapi kalau harian, rencananya kerja di situ seminggu, namun baru dapat 4 hari, si pekerjanya ini pamit, maka 4 hari itu wajib dibayar. Misalnya salah satu pihak pekerjanya membatalkan, kita bicara pekerja membatalkan. Ya pada dasarnya ijarah itu mengikat, mengikat, namun maka bisa namun dalam hal ini kalau kasus pembatalan ini ketentuannya seperti itu. Kaitannya dengan transaksi jual, kalau misalkan kerja borongan tapi minta DP dulu, kalau misalkan setengah kerjaan dia menyelesaikan, apakah dia berhenti gitu, apakah dia wajib mengembalikan DP-nya atau gimana? Iya, dia nggak berhak untuk dapatkan upah. Kalau jualan nggak berhak dapatkan upah, ya uang yang dikasihkan harus dipulangkan. Gitu. Oke, kalau misalkan setengah jalan yang membatalkan, yang memperpekerjakan berarti dapat utuh. Nasi, iya. DP-nya Bukan hanya DP, dapat utuh.
dapat utuh sebagaimana perjanjian di muka. Kemudian berikutnya adalah transaksi yang ada dalam syariat Islam adalah transaksi menitipkan barang. Maka definisi yang namanya menitipkan barang adalah menyerahkan barang yang bernilai atau sesuatu yang bernilai kepada orang yang mau merawatnya, menjaganya tanpa upah. Maka yang namanya menitip, titipan itu harus tanpa upah. Kalau ada upahnya maka berubah transaksinya. Nitip namun bayar. Titipan sepeda bunyinya, titipan sepeda tapi bayar. Itu transaksinya bukan nitip lagi. Transaksinya bukan nitip lagi, namun transaksi apa? Jual jasa, ijarah. Transaksinya jadinya jual jasa, berubah. Meskipun namanya titipan sepeda motor, namun 12 jam 1.000, 24 jam 2.000. Ini nggak jadi titipan transaksinya, namun jadinya transaksinya ijarah. Nah, kalau orang itu menerima titipan sepeda motor, maka dia yang lebih dekat statusnya adalah ajir mustarok. Ajir mustarok, dia kerja pada banyak orang dalam waktu yang sama. Maka apapun alasannya, barang rusak wajib dia ganti. Kembali kepada titipan, maka yang namanya titipan, sifat titipan itu tidak ada upahnya, tidak ada kompensasinya. Wadi'ah atau titipan ini akadnya adalah akad jaiz, akad yang tidak mengikat orang yang titip dan tidak mengikat orang yang dititipi. Maka jika sewaktu-waktu orang yang titip itu ngambil barangnya, yang dititipi nggak boleh uring-uringan. Baru sebentar udah diambil, nah, itu nggak boleh. Namanya orang titip. Titip tas, titip apa, baru sebentar ya diambil, ya terserah dia. Demikian juga jika orang yang dititipi kok mengembalikan barang, saya nggak sanggup nyimpen titipanmu ini barang. Maka orang yang punya barang wajib menerimanya. Adapun hukumnya, kalau orang itu nitipkan barang, maka hukumnya mubah. Adapun menerima titipan, maka bisa berpahala. Dan satu hal yang dianjurkan, menerima titipan barang hukumnya dianjurkan bagi orang yang yakin dirinya bisa merawati dan menjaga, menyimpan barang tersebut. Menerima titipan barang untuk orang yang mampu, yakin mampu untuk merawat titipan, hukumnya dianjurkan. Amal yang berpahala, menerimanya berpahala, karena adalah termasuk tolong menolong dalam kebajikan. Karena ini tolong menolong dalam kebajikan, maka ini satu hal yang bernilai pahala yang besar. Namun orang yang menerima titipan barang adalah orang yang berhak mengadakan transaksi. Artinya tidak bisa kalau sama anak kecil, tidak bisa sama anak kecil, orang tuanya tidak ada dan dititipkan anaknya, ya transaksinya cuma anaknya, itu tidak teranggap. Kemudian jika barang titipan itu rusak, sedangkan orang yang dititipi itu tidak melakukan tindakan melampaui batas, tidak pula keteledoran atau kecerobohan,
maka orang yang dititipi barang tidak punya kewajiban untuk mengganti, karena dia adalah tangannya adalah seorang yang statusnya mendapatkan amanah. Dan orang yang kaidah umum dalam masalah ini, siapa yang memegang satu barang dengan status amanah, maka dia tidak punya kewajiban mengganti kecuali melampaui batas atau ceroboh dan teledor. Telah kita jelaskan dalam pertemuan yang lewat, melampaui batas adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Teledor artinya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Nah, di antara hal yang harus dilakukan oleh orang yang menerima titipan barang adalah menempatkan barang titipan di tempat yang aman, di tempat yang terjaga untuk barang semisal itu. Untuk barang semisal itu. Dan yang namanya tempat aman dan tempat terjaga untuk masing-masing barang itu berbeda tergantung barangnya, kondisi masyarakatnya, dan kondisi keamanan lingkungan. Kalau ada orang titip tas berisi duit, itu lain menempatkannya dengan dititipi sandal jepit. Ini saya titip sandal ya, nah, tadi sandal jepit itu taruh di depan rumah sudah tergolong sudah di tempat yang aman. Tapi tas berisi duit taruh depan rumah, teledor. Tolak ukur teledor. Di antara hal yang wajib dilakukan oleh yang menerima titipan barang, menempatkan barang ini di tempat yang semestinya. Nah, tempat semestinya itu beda-beda tergantung barangnya. Demikian juga beda-beda tergantung kondisi lingkungan. Kalau daerah yang aman, tidak pernah ada kasus semacam itu, ada orang titip helm. Titip helm ditaruh di halaman itu sudah tempat yang semestinya, karena daerahnya daerah aman. Namun jika daerah itu adalah daerah rawan, ada teman yang titip helm kok cuma helm harga 150.000 taruh cuma di halaman rumah, itu tidak menempatkan pada tempat semestinya, karena daerah ini daerah rawan. Helm semacam ini ya harus dibawa masuk ke dalam rumah. Maka kewajiban orang yang menerima titipan barang adalah menempatkan barang tersebut pada tempat semestinya, dan tempat semestinya itu berbeda-beda tergantung nilai barang, tergantung kondisi keamanan lingkungan, tergantung ya, kondisi masyarakat secara umum. Dititipi mobil ya, itu ya ditaruh di garasi, dititipi mobil, maka mobilnya ditaruh di garasi, itu tempat semestinya. Di satu masyarakat, di masyarakat yang lain, di Arab Saudi, dititipi mobil taruh aja pinggir jalan. Taruh saja pinggir jalan. Tempat kita taruh garasi, mobil dikunci. Di Saudi pinggir jalan, mobil nggak dikunci. Itu sudah tempat yang semestinya, karena tingkat keamanannya berbeda. Nah, sini ditaruh garasi, mobil dikunci, maka pelek bisa hilang. Kan? Di Saudi pinggir jalan, nggak ditaruh garasi pinggir jalan, mobil tidak dikunci, itu tidak apa-apa, itu sudah tempat yang aman.
biasa orang naruh mobil sembarangan, pada mobilnya Camry apa-apa, taruh aja pinggir jalan, tinggal tidur. Camry depan rumah, kan? Nggak kuncian lagi. Itu biasa, karena tingkat keamanannya berbeda, maka status meletakkan semestinya itu lain. Paling-paling jika mobilnya itu ngalangi mobil orang lain, ya nanti sama orang nanti didorong, digeser ya. Paling-paling orang gila, mobil saya mana ya? Tinggal jalan aja cari. Wah, udah setengah kilo gesernya. Tapi gak hilang tuh. Cuma geser aja kalau dianggap mobil ini ngalangi orang ya. Nanti boleh jadi ada orang yang dorong, geser. Wajar di Saudi umum ya, kayak gitu. Di sini apalagi mobil Camry. Sana Camry itu mobil taksi. Di Saudi itu Camry, sini mobil pejabat. Sana itu mobil taksi. Taksi kalau mau ke Masjidil Haram naiknya Camry. Satu orang cuma 2 real, 5.000. Naik Camry cuma 5.000 naik Camry masjid. Taksi Camry itu taksi sana itu. Di Arab Saudi Camry itu taksi. Sini mobilnya siapa sini? Hah? Mobilnya siapa? Bupati ya? Bupati atau menteri? Tahun kemarin menteri ya. Maka pastinya itu berbeda-beda tergantung perbedaan lingkungan, perbedaan masyarakat, perbedaan tingkat keamanan, perbedaan nilai barang. Kemudian berkaitan dengan kewajiban orang yang menerima titipan barang. Jika orang yang menerima titipan barang itu mau bepergian, ada orang punya titipan barang, menerima titipan barang, kemudian dia mau safar bepergian, dan dia khawatir kalau selama ditinggal bepergian barangnya itu terjadi apa-apa, maka dia memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang. Mengembalikan barang kepada pemiliknya, atau kalau enggak ya wakil pemiliknya. Wakil pemilik ya misalnya keluarganya, atau dia titipkan, dia pesankan kepada seseorang yang terpercaya agar dikembalikan kepada pemilik. Kemudian di sini disampaikan siapa yang menitipkan satu binatang, lalu orang yang dititipi itu menaikinya bukan untuk kepentingan si binatang, atau dititipi uang lalu dikeluarkan dari tempat semestinya, akhirnya kemudian hilang atau rusak, maka tentu si orang yang dititipi barang ini punya kewajiban untuk mengganti. Namun orang yang dititip barang statusnya adalah orang yang menerima amanah, yang pada asalnya dia tidak punya kewajiban untuk mengganti kecuali jika melakukan 2 hal: melampaui batas atau ceroboh, sembrono. Ketika terjadi masalah sengketa, apakah barang itu sudah dipulangkan ataukah belum? Terjadi sengketa, orang yang titip merasa saya belum menerima barang, yang dititipi mengatakan barangmu sudah tak pulangkan. Terjadi perbedaan pendapat. Maka gimana aturan main dalam ajaran Islam berkaitan dengan hal ini? Maka jawabannya, perkataan orang yang dititipi itu yang dimenangkan. Perkataan orang yang dititipi itu yang dimenangkan dengan catatan dia bersumpah. Maka asal orang yang dititipi mengatakan wallahi helmmu udah tak serahkan, kamu yang lupa. Kalau sudah menerima helm, maka
perkara sudah dianggap selesai, orang yang dititipi distatuskan menang, dia tidak boleh disudutkan. Demikian juga manakala orang yang dititip itu mengatakan bahwasanya barang itu rusak tanpa kecerobohannya, asal dia bersumpah, maka perkataannya itu dibenarkan. Oh enggak, kamu ceroboh. Si pemilik barang nuduh, Anda ceroboh sehingga barang saya rusak. Enggak, saya enggak ceroboh, demi Allah saya enggak ceroboh. Memang ini rusak, padahal saya telah melakukan hal yang semestinya saya lakukan. Ketika terjadi perselisihan tentang masalah rusaknya barang tanpa kecerobohan atau masalah pembelian barang, maka dalam ajaran Islam yang dimenangkan adalah orang yang dititipi barang, asalkan dia bersumpah, dengan catatan pemilik barang tidak punya bukti. Kalau pemilik barang itu punya bukti, kalau orang yang dititipi itu ceroboh, ya, maka tentu yang punya bukti yang menang. Nah, kenapa yang dimenangkan adalah orang yang dititipi barang? Karena orang yang menerima titipan barang itu statusnya adalah muhsin, orang yang berbuat baik kepada orang lain. Dan Allah berfirman, wa ma'alal muhsinina min sabil. Dan Allah tidaklah membolehkan adanya jalan untuk menyalahkan dan menyudutkan orang yang berbuat baik. Maka orang yang menerima titipan barang itu orang yang berbuat baik. Dan Allah katakan orang yang berbuat baik tidak boleh disalahkan. Maka pada dasarnya dialah yang perkataannya dinilai benar. Kemudian barang titipan ini wajib dipulangkan, dikembalikan kepada pemiliknya manakala pemiliknya meminta. Jika orang yang dititip barang itu tidak mengembalikan barang setelah pemilik barang memintanya, namun dia tidak mau mengembalikan barang tanpa sebab yang jelas, dan setelah itu rusak, maka orang yang dititip barang itu punya kewajiban untuk mengganti. Ada satu barang, helm, dan diminta oleh orang yang nitip. Namun orang yang dititipi nggak membolehkannya. Besok sajalah. Ya, besok sajalah. Akhirnya sebelum besok barangnya dicuri orang, hilang, dicuri orang. Maka orang yang dititip barang punya kewajiban untuk mengganti barang tersebut. Nah, ini ketentuan fikih, ketentuan hukum fikih berkaitan dengan masalah titipan barang, uang dan semisal itu. Ya, catatan penting berkaitan dengan hal ini, di bank yang katanya syariah, itu tabungan itu disebut wadiah alias titipan. Namun pada nyatanya dia bukanlah titipan. Bukanlah titipan. Karena orang yang dititipi barang itu kewajibannya menjaga, bukan memakai. Dan tidak boleh memakainya kecuali minta izin terlebih dahulu. Dan yang namanya barang titipan, maka jika hilang, rusak, dicuri orang atau apa, jika tanpa kecerobohan, maka tidak punya kewajiban untuk ganti. Yang namanya tabungan di bank itu dapat jaminan apapun yang terjadi, bank akan mengganti. Maka itu bukan titipan. Ya, namun yang benar sebagaimana pernah kita sampaikan, bahasanya tabungan meskipun itu namanya wadiah, namanya titipan, statusnya pada hakikatnya adalah utang. Bank utang sama nasabah. Bank utang sama nasabah. Nasabah memberi utangan kepada bank. Itu hakikat tabungan meskipun dinamakan titipan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau dalam transaksi Transaksi? kerja dengan banyak orang, Iya, ajir mustarab. kan kita sering apa ya? Contohnya untuk
Parkir motor itu transaksinya nggak jelas sih Pak. penitipan barang gitu. Oh penitipan barang. Kan dia membuat sendiri perjanjian akannya itu kan ada kata-kata barang hilang atau rusak bukan teman itu hukumnya Hukumnya syarat yang batil, syarat yang tidak sah, maka sama dengan tidak ada. Kalau kita hukumnya pakai hukum Islam, itu syarat tersebut sama dengan syarat yang tidak ada, nggak teranggap. Ada barang hilang dia tetap wajib ganti. Gitu. Jadi kalau parkir itu transaksinya nggak jelas, apa yang dijual itu nggak jelas. Jadi Misalkan menitipkan barang tapi memerlukan biaya operasional, siapa yang harus menanggung? bukan biaya operasional yang punya barang. Berarti apa? Misalnya apa realnya? Kan seorang mempunyai sapi 2 ekor, iklan kota 2 hari dititipkan pada tetangganya. Iya. Ya maka dia wajib menyediakan pakan. Ini pakan untuk 2 hari. Ini saya titip. Kalau statusnya titip loh, bukan mempekerjakan ya. Ini transaksi sosial. Titip itu kan transaksi sosial. Ini pakannya 2 hari, tolong dipakani ya. Yang punya barang, yang punya kewajiban untuk masalah kebutuhan barangnya. Ya. Yang lain? Barang inventaris. Maksudnya? barang inventaris Gambarannya gimana Pak Yin maksudnya? Punya siapa? Inventaris punya siapa maksudnya? Oh. Itu kan barang kerja kan? Barang kerja, ya alat kerja kan itu. Alat kerja telah kita bahas kemarin di masalah ijarah, di bab ijarah yang namanya alat kerja, kewajiban ajir. Kalau dalam hal ini ajirnya adalah ajir khas, kerja cuma pada satu orang dalam satu waktu, ya maka dia tidak punya kewajiban untuk untuk mengganti, untuk memperbaiki jika dia tidak melakukan keteledoran. Tapi kalau dia teledor, menyelisih standar kerja, standar penggunaan barang dan alat. Misalnya dia diberi alat dan barang sepeda motor untuk wirawiri, karena dia tugasnya memang wirawiri. Dia telah ada standar kerja motor itu diparkir di mana dan sebagainya. Kalau misalnya standar kerjanya motor diparkir di sini di dalam, kok dia taruh di luar kemudian hilang, ya ada kewajiban untuk ganti. Tapi karena dia sudah melakukan standar kerja, standar penggunaan barang sebagaimana semestinya, ya, dia tidak punya kewajiban secara syariat, dia tidak punya kewajiban untuk ganti. Gitu Pak. Itu yang ditanyakan. Maka tinggal kewajiban perusahaan bikin standar pemakaian barang, sehingga ini jadi pedoman karyawan. Saya wajib ganti ataukah tidak? Itu lihat aja standar penggunaan barang kerja. Kalau karyawan itu sudah memenuhi standar penggunaan barang, rusak, tidak memiliki kewajiban untuk ganti. Kalau mau ganti ya boleh saja. Tapi adakah kewajiban untuk ganti? Tidak ada. Secara syariat tidak ada. Ya, demikian yang kita kaji seputar pagi hari ini. Wassalamualaikum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.